di sini nanti akan di ranking, yaitu diambil peringkat 1 sampai dengan peringkat 15. Baiklah sobat-sobatnya, telah rilis yaitu permen PAN RB nomor 6 tahun 2004 tentang pengadaan pegawai ASN tahun 2024, dan juga untuk pendaftar CPNS tahun ini juga sudah rilis dari Kepmen PAN RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan CPNS tahun 2024. Nah, tentunya untuk passing grade ataupun juga nilai ambang batas ini perlu diketahui oleh teman-teman yang akan melakukan pendaftaran CPNS di tahun ini. Dan juga kini kita akan berbagi update informasi terbaru kira-kira berapa untuk passing grade-nya, dan juga bagaimana strategi untuk bisa lulus seleksi administrasi, kemudian lulus SKD dan juga lulus SKB. Kalau misalkan kita ini bisa lulus SKB, tentunya nanti kita akan bisa diangkat ya menjadi CPNS di tahun 2024 ini. Nah, kira-kira seperti apa untuk passing grade SKD CPNS 2024 dan juga perhitungan nilai serta penentu kelulusan CPNS 2024? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu di sini kita berfokus pada CPNS ya. Untuk formasi CPNS 2024 ini adalah yang melamar adalah pelamar umum, kemudian fresh graduate dan juga digital talent. Jadi 100% kuota untuk umum ya untuk seleksi CPNS 2024. Nah, selanjutnya untuk CPNS di sini nanti kita mengikuti seleksi dengan komputer assist test atau CAT. Kemudian untuk kelulusannya ini nanti berdasarkan nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik. Dan menjelang dibuka pendaftaran CPNS 2024 yang diprediksikan di pertengahan bulan Agustus, di sini dari Menpan RB telah mengeluarkan yaitu Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil ya tahun anggaran 2024. Jadi pada Kemenpan RB tersebut di sini diputuskan bahwasannya untuk yang pertama untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024 ini meliputi sama ya dengan tahun sebelumnya, yaitu ada 3 untuk SKD, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensi umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, selanjutnya untuk materinya sendiri di sini meliputi untuk yang TWK itu adalah tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan juga kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah di sini dari segi nasionalisme. Kemudian juga yaitu integritas, kemudian bela negara, kemudian juga ada pilar negara. Kemudian ada bahasa negara, ini adalah untuk tujuannya ya, ini mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ya. Kemudian untuk TIU atau tes intelijensi umum ya, ini tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan, yaitu kemampuan verbal mulai dari analogi, kemudian silogisme, analitis. Kemudian untuk kemampuan numerik ini adalah berhitung, deret, perbandingan, soal cerita. Kemudian untuk kemampuan figural ini ada analogi, ketidaksamaan, kemudian serial. Sedangkan untuk TKP atau tes karakteristik pribadi ini adalah nanti tujuannya menilai yaitu penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan, diantaranya pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku, keramah tamahan dan seterusnya. Kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, kemudian juga profesionalisme ya, dan juga anti radikalisme. Kemudian kalau misalkan kita cek yaitu pada diktum yang ketiga, jadi di sini kita bisa mengetahui yaitu untuk waktu pelaksanaannya. Jadi SKD yang meliputi dari 3 tes tadi yaitu TIU, TWK dan juga TKP, nanti waktunya itu 100 menit teman-teman. Jadi durasi waktu pelaksanaan itu nanti pada diktum ketiga ini dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas ya, sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Kemudian di bagian berikutnya yaitu di kelima ya, SKD bagi pelamar itu nanti dilaksanakan durasinya tuh waktunya 130 menit. Artinya untuk yang reguler itu 100 menit, sedangkan untuk yang disabilitas itu adalah 130 menit. Ini adalah untuk nanti waktu pekerjaannya.
Nah, sedangkan di sini di diktum ke-6 yaitu jumlah soal ya. Jumlah soal keseluruhan SKD itu nanti adalah 110 ya. 110 soal dengan rincian untuk TWK terdiri dari 30 butir soal. TEU ini adalah terdiri dari 35 butir soal, dan juga TKP itu ada 45 butir soal. Untuk pembobotan nilai materi SKD di sini adalah untuk TEU dan TWK nanti jika jawaban benar itu nilainya 5 dan salah atau enggak menjawab nanti nilainya adalah 0. Sedangkan untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 5, kemudian paling tinggi itu adalah paling rendah 1, kemudian paling tinggi 5 ya. Dan jika kita nggak menjawab itu nanti akan mendapatkan nilai 0. Jadi untuk yang TKP ini nanti kita jawab berapapun nanti akan ada nilainya ya. Dan jawaban paling rendah itu 1, kemudian 2, 3, 4, dan yang tertinggi nanti adalah jawaban bobotnya 5. Kemudian juga dituliskan untuk nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD ini adalah 550 ya. Kemudian rinciannya yaitu 150 untuk TWK, 175 ini TEU, dan juga 225 untuk TKP. Nah, nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan tahun anggaran 2024 nanti berlaku sampai dengan seleksi pengadaan yaitu 1 tahun berikutnya. Jadi teman-teman yang ikut seleksi CPNS di tahun 2024 ini nanti jika kita nggak lulus ya misalkan, maka nilai ini nanti akan bisa kita pakai di tahun 2025 seperti itu. Kemudian jika peserta ini ikut seleksi periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang ke-11 adalah nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang nantinya harus dipenuhi ya oleh setiap seleksi supaya nanti kita bisa melanjutkan untuk tahap berikutnya. Nah, di sini untuk penetapan ya, yaitu penetapan nilai ambang batas atau passing grade ini adalah 65 ini untuk TWK. Jadi nilai minimal yang harus kita dapatkan untuk lulus SKD itu adalah 65 ya untuk TWK. Kemudian 80 ini untuk TEU, dan juga 166 ini adalah untuk TKP. Kemudian untuk ketentuan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 itu berlaku penetapan kebutuhan umum dan juga khusus ya. Ini putra-putri Kalimantan. Sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 ya. Nah, ini adalah dikecualikan bagi penetapan kebutuhan khusus yaitu putra-putri lulusan terbaik atau cumplaut, kemudian diaspora, kemudian disabilitas, putra-putri Papua, dan juga putra-putri daerah tertinggal. Dan selanjutnya di sini untuk penetapan nilai ambang batas di kebutuhan khusus lulusan terbaik atau cumplaut ya, dan kebutuhan khusus diaspora ini adalah nilai kumulatif SKD paling rendah 311, kemudian nilai TEU paling rendah adalah 85. Dan selanjutnya penetapan nilai ambang batas untuk kebutuhan khusus disabilitas, kemudian kebutuhan khusus putra-putri Papua, dan juga daerah tertinggal. Di sini nanti nilai kumulatif SKD paling rendah 286. Kemudian untuk TEU itu adalah 60 teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita cek di diktum yang ke-16 ya. Dan berikutnya di sini kita cek keputusan ini ya. Jadi kalau misalkan sudah ditetapkan untuk keputusan ini sudah berlaku nih, yaitu sejak tanggal diterbitkan. Nah, apabila nanti ada kekeliruan akan diubah lagi ya. Jadi ini dirilis tanggal 29 Juli 2024, tentunya akan berlaku pada seleksi CPNS 2024 ini. Dan jadi kalau misalkan di sini kita rangkum ya, yaitu untuk draft NAB atau nilai ambang batas sesuai draft Kepmen tadi untuk SKD CPNS itu adalah di sini berdasarkan dari kategori pelamar pembagiannya. Untuk kategori pelamar umum inilah TWK itu 65, TEU 80, kemudian TKP ini 166. Sedangkan nilai maksimal ini 550 ya. Ini adalah sama dengan yang putra-putri Kalimantan. Di sini sama ya, ini TWK juga 65, kemudian TEU adalah 80, dan juga TKP 166. Kemudian untuk cumlaut diaspora ini adalah sama, yaitu cuman kita tuh mengejar di TEU ya. Nah, TEU di sini adalah minimal 85. Kemudian untuk yang diaspora ini juga TEU 85. Sedangkan untuk disabilitas ini adalah 60 ya. Inilah batas minimal dari TEU teman-teman.
Nah, kemudian untuk nanti di bagian durasi pelaksanaan ya, durasi pengerjaan nanti untuk yang umum nanti 100 menit. Kemudian penyandang disabilitas sensor netra ini adalah diberikan tambahan 30 menit. Jadinya 130 menit ya. Dan sedangkan di sini untuk pembobotan tadi sudah kita bahas ya, yaitu bobot jawaban TWK dan TIU itu adalah benar 5, salah 0, tidak menjawab adalah di sini 0. Sedangkan untuk TKP paling tinggi 5, paling rendah inilah 1 dan nggak menjawab inilah 0. Nah, selanjutnya untuk memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik ya. Jadi untuk penentuan nanti kita bisa lanjut ke SKB. Untuk alurnya itu kan untuk CPNS itu mulai dari yang pertama seleksi administrasi, kemudian setelah itu nanti kita ikut SKD. Kalau SKD nanti kita lulus, nanti kita akan ikut SKB. Nah, tentunya tidak seluruhnya dari peserta yang lulus SKD kita mendapatkan nilai tertinggi lulus ini, maka kita belum tentu untuk bisa masuk ke SKB. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini nanti akan diambil paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Nah, coba kita cek di sini untuk aturan penentuan kelulusan ya dari SKD ini. Jadi kita tuh harus memenuhi nilai ambang batas ya dan atau berperingkat terbaik kan. Jadi misalkan di sini formasinya ada 5, kemudian pesertanya totalnya ada 100, kemudian yang memenuhi nilai ambang batas misalkan adalah 50. Nah, yang 50 yang nggak lulus passing grade otomatis kita nggak bisa lanjut nih. Nah, yang 50 ini nanti akan diambil ini, yaitu ini yang lulus passing grade ya, 50 ini nanti akan diambil yaitu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan. Jadi 5 kebutuhan kan, 5 kebutuhan yang lulus passing grade SKD 50, sehingga di sini kalau misalkan 5 kali 3 itu 15. Nah, berarti dari 50 peserta yang lulus SKD di sini nanti akan di ranking, yaitu diambil peringkat 1 sampai dengan peringkat 15. Untuk nanti kita bisa ikut seleksi di bagian SKB. Nah, dari 15 ini nanti akan ada yaitu 10 yang nggak lulus ya, karena formasinya hanya ada 5, sehingga peringkat nomor 1 sampai 5 di SKB tentunya nanti itulah yang akan kita lulus diangkat menjadi CPNS di tahun 2024 ini. Nah, tentunya dengan mengetahui ini kita harus segera mengatur strategi ya untuk bisa lulus SKD maupun juga SKB. Dan gerbang untuk kita bisa ikut SKB tentunya kita harus bukan hanya mendapatkan nilai ambang batas melampaui passing grade CPNS, namun juga mendapatkan peringkat terbaik. Jadi kita upayakan mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Jadi di sini nanti untuk pengumuman SKD paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi ya dari yang memenuhi SKB dari yang memenuhi NAB tersebut. Nah, jika pelamar memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, maka penetapan kelulusan nanti SKD diurutkan ya, mulai dari nilai tertinggi dari TKP. Kalau misalkan masih sama, yaitu dicari nilai TIU yang paling tinggi. Kalau masih sama juga diambil dari nilai TWK yang paling tinggi. Kalau misalkan sama lagi, maka diambil apa? Diambil yaitu sesuai dengan Permen PAN RB-nya adalah diambil dari usia yang paling tinggi, teman-teman. Nah, kira-kira adalah itu ya untuk penentuan nanti kita kelulusan SKD. Kemudian jika masih sama lagi ya, maka di sini nanti pada batas 3 kali itu, maka di sini terhadap pelamar yang ikut SKB itu diambil dari segi usia dulu. Nah, tentunya salah satu strategi yang perlu kita lakukan untuk sekarang ini adalah salah satu upayanya. Kalau pengalaman saya dulu itu kita ikut semacam bimbel online atau mungkin juga saya itu dulu membeli buku ya. Nah, untuk rekomendasi bimbel online untuk persiapan SKD CPNS maupun juga P3K ini sudah saya berikan di deskripsi. Silakan nanti teman-teman cek ya rekomendasi bimbel online dari saya, dan tutorial cara mendaftarnya pun itu sudah ada di sana. Jadi untuk biayanya kurang dari 100.000 saja ya. Tentunya itu enggak akan berarti dibandingkan dengan ketika nanti kita lulus dan diangkat menjadi CPNS, ini nanti kita tentunya akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk teman-teman yang mendaftar CPNS tahun ini. Semoga lulus semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.